kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Besar
kami bersyukur ya Tuhan, sebab sekalipun kehidupan kami tidak lepas dari tantangan, kesulitan, masalah, tapi kami bersyukur sebab tangan Tuhan itu begitu kuat sehingga tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kami daripadamu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, dan semua yang Tuhan percayakan bagi kami. Sekarang ya Tuhan, kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Kami sungguh butuh kebenaran yang daripada Tuhan, sebab kami hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, yang butuh terang ilahi yang akan menuntun kami sampai kepada tujuan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati pemberitaan firman-Mu pagi ini. Kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Bijak Melalui Berbagai Musim Kehidupan. Ya, kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal sekali, yaitu dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat 15. Saudara, saya kira umum ya, dan barangkali kebanyakan kita melihat bahwa kehidupan kita itu seperti perjalanan menuju garis finish ya. Dan dalam perjalanan itu kita menetapkan macam-macam target. Ya. Barangkali umur 22 sudah lulus kuliah. Ya. Lalu bekerja, umur 26, 27 menikah. Ya. Membangun keluarga. Nanti umur 30 kehidupan harusnya sudah mapan. Lalu umur 55, 60 barangkali masa kita pensiun, saudara, ya. Dan dalam perjalanannya banyak kali kita membuat semacam evaluasi begitu ya. Apakah saya sudah mencapai apa yang saya targetkan? Di mana saya gagal? Ya, di mana saya kemudian kehilangan kesempatan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, pendeknya kita melihat kehidupan ini seperti sebuah perlombaan yang menegangkan untuk mencapai garis finish. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk merubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Yaitu bahwasanya kehidupan itu adalah serangkaian musim yang diatur oleh pribadi yang jauh lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Yang tidak lain adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa untuk maksud-maksud yang baik dan kekal. Nah, ketika kita sampai di sana, itulah kehidupan yang bijaksana. Pertanyaannya saudara yang kita akan jawab di dalam pembahasan firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana supaya kita bisa hidup bijaksana dalam pengertian tersebut saudara ya. Nah, saya mau bagikan ada 3 poin di sini ya. Kiranya ini akan menolong kita sehingga kita menjadi orang-orang
yang bijaksana dalam kehidupan. Yang pertama, saudara, menerima ritme kehidupan. Ya. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, saudara, mari coba kita samakan perspektif kita terlebih dahulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ritme kehidupan itu? Ya. Nah, maka ritme kehidupan itu berbicara mengenai pola alamiah, ya. Naik turunnya kehidupan, terang gelapnya kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan ritme kehidupan, saudara, ya. Dan konteksnya di sini adalah di bawah langit, di bawah kolong langit. Ya, semua apapun ya manusia melakukan segala sesuatu itu semua ada masanya. Dengan kata lain, kita semua tanpa terkecuali, saudara, kita itu sebenarnya mau dikatakan di sini bahwa kita itu terpenjara oleh waktu. Apakah kita bisa tawar? Apakah kita bisa pilih? Jawabannya sayangnya tidak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Itu datangnya dari atas, bukan dipilih atau diadakan oleh manusia. Nah, kemudian saudara, ya, kita akan melihat mulai ayat yang kedua sampai 8, saudara. Maka itu adalah gambaran dari pola kehidupan itu sendiri. Yang terdiri dari kontras dua ekstrim, saudara. Ya, mari kita lihat sekarang ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudara perhatikan di sini ya, ada 14 pasang. Dan itu bicara soal keutuhan ya, 2 kali 7 ya, dan angka itu sangat meaningful ya, sangat kuat bagi orang-orang Yahudi ya, yang menganggap angka 7 itu angka kepenuhan ya. 2 kali 7. Jadi artinya saudara, hidup ini tidak bisa tidak akan berjalan seperti itu. Akan selalu ada 2 ekstrim yang dibingkai di pasangan yang pertama itu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Di tengah-tengahnya ini saudara,
Maka dua ekstrim yang seperti bola pingpong itu tidak bisa ditawar, saudara. Kita nggak bisa pilih, kita nggak bisa adakan, kita nggak bisa beli, saudara. Kita nggak bisa pencet tombol pos. Misalnya kalau lagi senang, tak pencet tombol pos dululah. Ya supaya kesenangan itu tahan lebih lama. Tidak bisa, saudara. Kita tidak punya kendali. Sekalipun kita senang yang positif, yang baik-baik semua, pada kenyataannya kehidupan selalu naik turun dan terang gelap, saudara. Nah itu sebabnya pesannya adalah orang yang bijaksana, yang hidup dalam kehidupan dalam musim yang terus berganti, maka orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menerima ritme kehidupan tersebut, saudara. Ada sebuah kutipan yang sangat menarik, saudara ya. Saya sempurnakan sendiri dan banyak sebenarnya ini datang dari saya, saudara, hasil perenungan pagi ini agak puitis begitu. Kira-kira kalau mau dikalimatkan begini, kebijaksanaan sejati adalah seni merayakan setiap musim kehidupan. Membiarkan waktu menari dalam ritmenya sendiri. Merengkuhnya tanpa penolakan dan menjalaninya tanpa ketergesaan. Terdengar indah, saudara ya. Menjalaninya tidak mudah. Saya perhatikan kata merayakan. Merayakan setiap musim itu kan gak mudah, saudara ya. Kalau bayi lahir, waduh merayakan gampang. Kalau sehat, kalau untung, kalau tertawa sukacita, merayakannya tentu saja mudah. Tetapi ekstrim yang lain ketika kita rugi, ketika kita kehilangan, ketika segala sesuatu dalam hidup kita itu hancur berantakan, patah hati, putus asa, kecewa, merayakannya sungguh tidak mudah. Barangkali inilah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ya, yang menulis di pasal yang pertama ayat kedua itu. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, itu ayat yang menurut saya terlalu sulit. Bagaimana kita bisa bahagia ketika kita diuji, saudara? Tetapi di sisi yang lain mari kita melihat bahwa inilah kehidupan yang kita tidak bisa sangkali. Inilah kenyataan hidup yang mesti kita terima. Sehingga pertanyaannya, saudara, saat ini kita berada di musim apa dalam kehidupan kita? Barangkali musim yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Musim berkabung, katakanlah, saudara. Lalu apa yang menjadi tanggapan kita pada saat kita berada pada musim yang gelap itu? Maka firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita, kalau begitu ya, mari ketika engkau ada di dalam musim berkabung ya, maka jangan terlalu cepat tertawa. Artinya jalani musim itu tanpa penolakan, tanpa ketergesaan, saudara. Ya. Bahwa setiap musim selalu saja
ada sesuatu yang indah yang mana kita bisa belajar daripadanya. Bahkan seorang mengatakan meratap itu ya, ratapan itu adalah masa yang kudus, saudara. Di hadapan Allah. Tuhan melihat pada saat kita meratap melalui masa yang kelam, itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Ya. Karena seringkali saudara ya, pada saat kita ada di tengah-tengah lautan, banyak kali kita nggak pernah menghargai apa artinya air. Sampai kita berada di padang gurun, baru kemudian kita bisa mensyukuri secangkir air yang sangat berguna itu, saudara, bernilai itu. Nah itu sebabnya saudara memperhatikan kutipan ini ya, saya selain menggarisbawahi kata merayakan, juga tanpa penolakan dan ketergesaan. Ya, biasanya saudara ya, pada saat kita beralih dari musim di mana kita di atas, kemudian kita anjlok ke bawah, terjun bebas ke bawah saudara. Biasanya kan kita itu protes, tidak bisa terima. Saya ketemu dengan seorang bapak yang protes keras ya, karena pekerjaannya belakangan ini tidak kunjung membaik ya, utangnya semakin membengkak, tagihan yang harus dibayar semakin besar, saudara, maka dia harus menjual rumahnya dan pindah ke rumah yang jauh lebih kecil, saudara. Lalu istrinya katakan kepada saya, tolong didoakan. Suami saya sulit menerima keadaan ini. Protes, saudara. Tapi seorang yang bijak, yang tahu bahwa hidup ini ada ritmenya, maka dia punya keberanian untuk mengatakan masa musim di mana saya di atas itu telah berakhir. Ya. Dan saya sekarang menerima dan menjalani dengan penuh sukacita dan syukur musim ketika saya ada di bawah. Saudara, hanya dengan begitulah kemudian kita bisa melihat bahwa sesungguhnya entah di atas entah di bawah, saudara, maka Allah itu sedang mengerjakan segala sesuatu menjadi sebuah mahakarya yang akan memperkaya kehidupan kita. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, mempercayai waktu Tuhan, ya. Ayat yang ke-9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Saudara, saya kira kita bisa melihat ya, logika yang dikembangkan oleh pengkhotbah ini. Ya, barusan dia bicara tentang hidup yang seperti siklus itu, ya. Ada pola, ada ritme di atas, di bawah, terang, gelap. Ya. Nah, kalau hidup hanya seperti itu saja, maka apa sih gunanya kita ini berusaha keras, berjerih payah dalam hidup kita? Ya. Nah, maka pertanyaannya, apa untungnya? Nah, ini kata untung ini sebenarnya kata transaksional, kata komersial yang muncul berkali-kali dalam kitab pengkhotbah. Dan jawabannya itu selalu negatif, saudara. Ya, kita tahu, ya,
dalam kitab Pengkhotbah itu mengatakan apa sih? Menegaskan apa? Segala sesuatu sia-sia. Apa yang kita usahakan sia-sia. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tanam pohon, satu saat ada orang yang akan menebangnya. Kalau kita membangun karir kita, bekerja luar biasa, nanti krisis ekonomi yang akan menghancurkannya. Kalau kita mencintai seseorang, mencintai keluarga kita, suatu saat kita akan dipisahkan dengan mereka oleh kematian. Manusia pada akhirnya akan kembali kepada debu. Kalau begitu, apakah semua ini gak ada artinya? Saudara, ya. Nah, mari kita akan lihat sekarang ya. Maka dia menjawabnya di ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, saudara. Betul, kalau kita bicara kehidupan manusia di bawah kolong langit, maka yang ada adalah dua ekstrim itu. Mencakup semua pengalaman, semua perasaan kita, saudara, itu semua tercover di situ. Ya, itu kalau kita bicara soal hidup manusia tok di bawah kolong langit. Nah, maka di sini ayat 11, saudara, maka kemudian firman Tuhan bicara mengenai pribadi yang di atas langit, bukan di bawah kolong langit. Allah, iya, ya. Tanpa Allah, kehidupan hanya akan seperti itu saja. Kita dipingpong dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain, saudara. Tapi ketika kita menghubungkan hidup ini dengan Dia, dengan Allah, maka ceritanya jadi berubah. Nah, perhatikan sekarang kata indah di situ ya. Seringkali kita memahami indah itu dalam pengertian apa sih? Dalam bahasa Inggris beautiful. Ya. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang nyaman, semua yang baik-baik saja. Saudara, sesungguhnya pengertian kata indah itu enggak begitu. Enggak seperti yang kita bayangkan. Indah di sini itu artinya fitting dalam bahasa Inggris ya. Kalau ada fitting room ya, saudara lagi ngepas pakaian, pas apa enggak? Nah ini saudara pengertiannya, pas. Ya, harus ada, cocok, persis. Itu sebenarnya maksud dari kata indah ini. Nah itu sebabnya seringkali yang indah di pemandangan Tuhan enggak indah di pemandangan kita. Sebab banyak kali saudara Tuhan harus mengizinkan adanya kekecewaan, kesedihan, kehilangan, kerugian dan seterusnya, duka cita. Saudara, bagi Allah itu diperlukan dalam hidup ini. Harus ada fitting, cocok, pas buat kita. Supaya rencana Allah itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain saudara, kalau kegagalan dalam hidup ini membawa kita kepada pertobatan, di pemandangan Tuhan itu indah. Aminnya cuma satu. Kalau kesepian itu membuat kita jadi sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka itu indah di pemandangan Tuhan. Kalau penyakit, aduh kalau ngomong penyakit ini rasanya enggak rela saudara ya. Kita ngomong bahwa itu kok indah itu. Tapi kalau itu membuat kita
kemudian bergantung penuh kepada Allah, maka itu masuk dalam kategori indah. Kalau kita mengalami kerugian pada saat kita berusaha, saudara, dan itu membuat kita mengembangkan gaya hidup yang cukup, itu pun indah di pemandangan Tuhan, saudara. Mudah. Ini soal perubahan perspektif seperti yang saya katakan tadi. Dan ini harus melalui proses yang panjang dalam kehidupan kita. Ya banyak kali kita gak bisa terima awalnya. Tetapi kemudian setelah kita jalani iyo kan begitu saudara ya. Kita ini seringkali telat memahami karya Allah saudara. Nanti kita akan lihat itu. Lalu kemudian firman Tuhan juga katakan bahwa ia memberikan kekekalan di dalam diri kita manusia saudara. Itulah yang membedakan kita dengan semua ciptaan yang lain. Tidak ada ceritanya anjing itu mengalami krisis tengah bahaya. Midlife crisis itu. Ya. Tidak ada ceritanya saudara. Tidak ada anjing itu moro-moro duduk di depan emperan begitu lalu merenung. Mosok sih hidup kok cuma begini aja gitu. Ada tak anjing seperti itu? Tidak ada ceritanya saudara ya. Kita manusia ya, yang punya kekekalan di dalam batin kita ini. Nah itu sebabnya saudara kita bicara soal tujuan hidup. Ya, untuk apa sih saya dilahirkan itu? Ya, tubuh ini memang terikat dalam penjara waktu. Tetapi pikiran kita melampaui waktu. Sehingga kalau saudara belajar antropologi budaya, hampir semua budaya dari yang paling tua sampai sekarang saudara. Pasti ada pembicaraan mengenai life after death. Kehidupan setelah kematian. Dan itu semua membuktikan bahwa Allah telah menabur benih kekekalan di dalam hati manusia. Tetapi Pengkhotbah memberi catatan, sekalipun demikian ya, sekalipun manusia itu adalah makhluk yang kekal, saudara, jiwanya, ya, tetapi ada catatannya. Tadi dikatakan ya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, dengan kata lain saudara, manusia itu tidak bisa melihat the big picture, ya, gambar besar dari hidup ini kita nggak bisa. Cuma lihat sepotong-sepotong saja. Itu sebabnya kita sering protes. Apalagi kalau kita sedang ada di bawah dalam kegelapan dan kekelaman. Kita protes. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat gambar besar. Tapi saudara, mari coba pikir lebih jauh ya. Bukankah itu juga adalah sebuah berkat? Ketika kita tidak dapat melihat gambar besar itu. Loh kok bisa berkat? Nah coba bayangkan saudara ya. Kalau saudara melihat gambar besar, katakanlah simpel saja. Saudara tahu kapan saudara mati. Katakanlah saudara, besok saudara, bukan saudara. Saya mati besok. Barangkali matinya gak jadi besok tapi sekarang. Benar gak sih? Karena apa? Karena terlalu takut. Saking takutnya, saudara lumpuh dalam ketakutan. Stres, stroke, mati. Serangan jantung, mati. Benar gak saudara? Sebuah berkat karena kita gak bisa lihat gambar besar. Atau mungkin kemungkinan yang lain saudara. Mungkin kita akan skip ya. Misalnya katakanlah Tuhan mengizinkan dalam rencananya kita mengalami kecelakaan gitu. Saudara ya.
Tapi melalui kecelakaan itu sebenarnya Tuhan mau ajar sesuatu sama kita. Entah kita jatuh lah, ditabrak motor lah dan sebagainya. Ya, kalau kita tahu besok kita akan ditabrak motor, saya jamin ya, besok kita nggak pergi kemana-mana, benar nggak sih? Iyalah saudara ya, kita nggak kemana-mana di rumah ya wes, besok aku ditabrak. Iya kan? Nggak pergi, kita skip. Lah kalau kita skip terus, padahal di situ ada pelajaran-pelajaran penting yang Tuhan siapkan buat kita, saudara. Ya akhirnya kan kita nggak belajar apa-apa. Jadi kalau demikian pelajaran pentingnya di sini saudara ya, mari kita akui ya. Kita manusia dalam keterbatasan dan kelemahan kita nggak bisa lihat gambar besar. Jadi yang kita lihat itu gambar yang kabur, yang nggak jelas, saudara. Tapi bagi Allah gambar besar itu clear, saudara. Jelas sekali di pemandangannya dan baik adanya. Nah itu sebabnya panggilannya adalah mari kita percaya kepada waktunya Tuhan. Bisa katakan amin? Saudara ya. Mari coba kita melihat kutipan yang berikutnya. Memaksa musim sama halnya dengan memetik buah yang masih terlalu muda. Atau memaksa kuncup mekar sebelum waktunya. Waktu Tuhan tidak pernah datang terlambat atau terlalu cepat. Ia seperti musim yang selalu tahu persis kapan harus menggugurkan daun dan kapan harus menumbuhkan tunas. Nah, itu sebabnya belajar beristirahat dalam kepastiannya. Hanya Allah yang pasti. Kita ini budak ketidakpastian saudara. Sebab apa yang ditunda di bumi ya. Nah ini bisa macam-macam saudara ya. Kita sudah banyak mendoakan untuk kesehatan, untuk orang supaya diselamatkan dan seterusnya. Apa yang tertunda, ditunda di bumi itu sedang disempurnakan di langit, di sorga sana. Oleh tangan Allah sendiri saudara. Dengan kata lain Allah punya timing yang sempurna. Nah itu sebabnya mari kita percaya kepada waktunya Tuhan. Nah saudara kalau kita tidak bisa mengontrol musim, kita juga nggak bisa mengerti gambar besarnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah ini bagian yang ketiga saudara ya, bagian yang ketiga. Menikmati berkat-berkat kecil, sementara kita menanti menerima berkat besar keselamatan yang utuh itu saudara. Ayat 12 dan 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Nah saudara manusia kita semua saudara ya banyak kali kita terlalu terobsesi dengan masa depan ya. Kita pengen nanti kalau aku sudah menikah maka aku akan bahagia. Kalau aku sudah kaya maka aku akan memberi banyak buat pekerjaan Tuhan. Kalau aku sudah sukses dan sebagainya, maka aku. Jadi semua masa depan dan masih menanti. Sampai-sampai saudara kita gagal untuk menikmati masa sekarang kita ini. Jadi sebenarnya firman Tuhan mau katakan begini, ketika engkau makan dalam keseharianmu, makanlah dengan syukur. Kalau engkau meneguk air dari cangkir yang ada di tanganmu itu, lakukan itu dengan sukacita.
Kalau engkau kerja, kerjalah dengan integritas. Bahkan nikmatilah ketika engkau melihat anakmu yang masih kecil itu tersenyum. Nikmati. Nikmati sinar matahari yang menyentuh kulitmu. Itu berkat. Nikmati. Nikmatilah secangkir kopi. Ya, kalau kau buat kopi saudara ya, waduh minum itu pelan-pelan dinikmati saudara. Ya, dan jujur saja ya, kita ini manusia modern seringkali kan gak bisa menikmati banyak hal dalam hidup ini ya. Sambil makan tangannya nyekel HP. Oh ya enggak sih saudara ya. Bahkan lagi ibadah aja loh. Nah, HP-an terus. Mudah-mudahan ngelihatnya Alkitab ya. Jok-jok grup WA. Gak tahu lagi sebenarnya, Tuhan yang tahu. Liburan mestinya senang sama keluarga, pikirannya mikir tagihan, bayar tagihan. Waduh apa-apa. Pokoknya terbelah, terdistraksi pikirannya itu. Bahkan waktu ibadah seperti ini saudara, mungkin saja ya kita gak menikmati ibadah, pikirannya kuliner ya. Mari ini mangan opo. Jadi saudara, dengan kata lain firman Tuhan ini kelihatannya ndak rohani loh ya. Kelihatannya ndak rohani, mosok bisa bicara soal kesenangan, makan, minum ya kan saudara. Tapi sebenarnya ada hikmat yang luar biasa di sini. Nikmati berkat-berkat kecil di sepanjang jalan hidupmu itu. Saudara, ya ada hikmat. Kutipan yang berikutnya. Kita ini terlalu sibuk mencari kebahagiaan di ujung pelangi. Jauh sana, nunggu kebahagiaan itu. Hingga lupa bersyukur pada rintik gerimis yang menghidupkan bumi. Artinya yang di depan mata ini loh saudara. Kebahagiaan sejati tidak menuntut syarat. Gak harus nanti kalau aku sudah nikah, nanti kalau rekeningku sudah gendut. Gak ada syarat saudara. Ia hanya meminta hatimu itu hadir untuk mensyukuri apa yang ada di depan mata saudara. Jadi ini pesan ini kan bagus sekali, ada hikmatnya di situ. Kalau kamu mau bahagia, bahagialah sekarang. Caranya bagaimana? Waktu engkau makan lauknya tempe tok, ambek kecap, sambal kecap, saudara. Bisa nggak sih bahagia di situ? Bisa nggak saudara? Bisa. Semua itu kan dari sini saudara ya. Minum. Bercanda dengan anak, ada waktu bersama-sama dengan keluarga. Bisa enggak kita bahagia? Bisa, dan nunggu nanti saudara. Bahkan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita rutinitas hari-hari kita itu loh saudara. Jemput anak lah dan sebagainya. Pokoknya semua yang kita lakukan itu bisa menjadi sebuah kegiatan yang sakral, yang indah di pemandangan Tuhan. Jadi nikmati hidup ini. Yang penting tidak berbuat dosa ketika menikmati dan tidak memberhalakannya. Itu yang penting saudara. Lalu firman Tuhan lanjutkan. Kenapa kok kita bisa enjoy dan menikmati bahkan rileks dalam hidup ini? Kenapa? Ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Artinya saudara, karya Allah itu permanen. Karya Allah itu sempurna, beda dengan karya kita. Kita ngecat tembok hari ini kelihatan indah, 2 tahun lagi ngelotok-ngelotok saudara, jamuran.
Kita perbaiki mobil kita, saudara. Hari ini kelihatan lebih baik. 3 tahun, 4 tahun lagi mulai bunyi klotek-klotek lagi, saudara. Tidak ada yang kekal buatan manusia. Tapi karya Allah itu sempurna. Artinya begini, kalau kita hubungkan dengan bagian yang sebelumnya. Kehidupan ini ada musimnya. Tapi musimnya ini enggak acak, saudara. Enggak random, enggak chaos, enggak kacau. Tidak. Itu ada di tangan Allah. Dan pekerjaan Allah itu sempurna. Jadi kalau saudara di atas, saudara di bawah, ini bukan acak random gitu loh. Semuanya itu ada di tangan Allah. Dan dia akan dengan sempurna mengerjakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya yang indah, saudara. Memang persoalannya adalah, saya kira kita semua sepakat ya, Pak, kalau di atas itu enak jalaninya, tapi kalau pas di bawah itu loh sih gak enak, Pak. Iya kan, saudara? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita itu berada di lembah kekelaman, saudara? Ayat 15, ayat yang terakhir. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara, artinya begini. Kalau kita berada di bawah itu kan seringkali kita mulai mengasihani diri ya. Tuhan kok tega-teganya sih, aku sudah pelayanan, aku sudah setia dan sebagainya, kok aku dikasih begini dan seterusnya, saudara ya. Itu biasanya ya yang muncul dari hati kita. Tapi firman Tuhan katakan yang sekarang ada dulu sudah ada. Artinya kita itu loh gak sendirian. Kalau waktu kita menderita itu kita pikir kita sendiri. Waktu Anda menderita Anda sendiri, enggak. Yang lain sudah ada dulu. Malah ada yang lebih parah dari apa yang kita alami. Saudara ya, ada solidaritas di sini. Dan perhatikan, Allah mencari yang sudah lalu. Artinya ini penting saudara ya. Bahwa kita ini kan pikiran kita begini ya. Kalau kita lagi susah, kehilangan, rugi. Itu kan semua kita pikir sebagai semacam apa ya. Wasting time ya. Sia-sia waktu itu. Tidak ada nilainya gitu. Tetapi tidak. Ya, di tangan Allah, di pemandangan Allah. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dalam hidup kita itu. Tangan Tuhan akan terus bekerja. Sang seniman itu saudara, seniman yang tidak ada duanya itu. Dia sedang meramu segala sesuatu dalam hidup kita. Untuk menggenapi setiap rencananya. Semua punya arti, semua punya nilai. Saya mau tutup dengan pernyataan ini. Ya. Jiwa yang bijak tidak akan bertarung melawan kemarau. Protes. Tergesa-gesa, Tuhan, bawa saya keluar dari sini. Tidak. Atau memaksa fajar datang lebih awal. Sebaliknya ia berlabuh pada kepastian waktu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Merayakan embun-embun kecil rahmat-Nya hari ini. Sembari merawat iman untuk menyambut lautan janji yang telah ia siapkan di ujung penderitaan. Saudara ingat ini ya. Musim terus berganti. Tetapi di sepanjang perjalanan Tuhan menyediakan berkat-berkat untuk kita nikmati. Nikmatilah. Sambil kita tetap menjaga hati.
pandangan kita tetap tertuju kepada Allah sambil menantikan janji besar itu digenapi. Ketika enggak ada lagi tangisan, air mata, sakit penyakit, penderitaan, dan bahkan kematian itu. Tuhan menolong kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan dengan pujian Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Nyanyikan pujian ini saudara sambil kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kasih-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Terbaik walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Amin. Haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan sekali lagi. Oh, haleluya. Terbaik walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi. Pasti yang terbaik. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Terpujilah terima kasih Saya percaya ada di antara Bapak Ibu sekalian yang saat ini begitu tertekan hidupmu. Engkau sedang berada di jalan yang begitu gelap. Rasanya sudah gak mampu lagi menanggung beban hidupmu. Ingatlah, Tuhan kita berdaulat dan Dia pegang kendali atas hidupmu. Itu sebabnya tetap percaya kepadanya. Tidak ada rencananya yang gagal. Allah kita sanggup. Dia mampu mewujudkan setiap rencananya yang indah di dalam dan melalui hidup kita. Bapa di surga, inilah hidup kami ya Tuhan, yang rapuh ini, yang terpenjara oleh waktu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sedang mengorkestrasi segala sesuatu ya Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih, kami taruh hidup ini dalam tangan-Mu. Ucap syukur dan berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah.
Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naunganmu, dan lengannya yang abadi menopang engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.